Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Penduduk asli yang lahir di sini semuanya seperti Zhu Hengyu, tubuh suci cahaya putih, dan bahkan keturunan perkasa dari tubuh perang yang kacau. Keturunan, atau mungkin keturunan mereka, sebagian besar bakat mereka sangat tirani, dan mereka juga maju pesat 1000 mil sehari. Namun, terlepas dari asalnya, setelah kembali ke zona persiapan ini, mereka akan menjadi orang biasa. Setelah semua energi dilarang, semua orang hanya bisa mengandalkan kekuatan fisik untuk bertarung. Jangan lihat dua penjaga desa ini terlihat biasa saja. Tapi itu tidak baik, leluhur mana yang merupakan kekuatan besar mereka. Bakat dan kualifikasi mereka tidak perlu dipertanyakan. Sebagai penduduk asli, mereka lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan zona persiapan daripada Zhu Hengyu, dan mereka juga lebih mahir dalam pertempuran dengan senjata dingin. Apa yang membuat Zhu Hengyu paling tidak berdaya adalah bahwa pada saat ini, dia bertangan kosong, dan bahkan trisula perak terang dipasang di gelang Kaisar Es dan tidak bisa dikeluarkan sama sekali. Di negara bagian ini, Zhu Hengyu mungkin bukan dua tombak bersenjata lengkap tombak desa, saingan desa. Apalagi, bagaimana jika Anda mengalahkan lawan? Apakah tidak ada orang lain di desa? Setelah pihak lain marah, 180 penjaga desa dipanggil keluar dari desa, dan Zhu Hengyu pada dasarnya sudah mati. Pada saat ini, Zhu Hengyu masih lapar, dan tubuhnya diracuni oleh sisik ular, sangat lemah. Setelah dikejar oleh ratusan penjaga desa, itu pada dasarnya mati. Mendengus. Rasakan usus lapar di dalam perut. Rasakan perasaan lemah di atas tubuh, terkikis oleh racun buas skala ular berwarna-warni. Zhu Hengyu tahu bahwa ia harus membujuk pihak lain agar berhasil memasuki desa dan memulihkan diri. Sebarkan tangan Anda. Zhu Hengyu berkata dengan lembut, dua prajurit, aku adalah seorang biarawan yang baru saja melintasi saluran dimensi dan tiba di zona persiapan. Kuharap aku bisa memasuki desamu dan beristirahat. Jika aku bisa menemukan sedikit makanan, itu akan lebih baik. Terletak di dekat Sipanzen, ini jelas bukan pertama kalinya pihak lain mengalami hal seperti itu. Setelah melihat Zhu Hengyu ke atas dan ke bawah, dia yakin bahwa pakaiannya memang bukan gaya zona perang. Kedua pengawal berkumpul bersama, dan setelah beberapa kalimat mereka berbalik dan memandang Zhu Hengyu. Penjaga muda di sebelah kiri berbisik, desa kami tidak menerima orang asing. Jika Anda ingin makanan, Anda dapat menukar beberapa barang berharga dengan kami. Bertukar, untuk berbicara tentang kekayaan, Zhu Hengyu benar-benar memilikinya. Apakah itu emas dan perak, atau mutiara dan batu giok, gelang dimensi Zhu Hengyu dapat dikatakan menumpuk seperti gunung. Dalam ruang berdiameter 100 meter, akumulasi kekayaan bisa dikatakan kaya dan musuh. Namun, masalahnya sekarang adalah bahwa semua energi dilarang di zona persiapan ini. Semua energi ini termasuk energi ruang. Meskipun Zhu Hengyu punya uang, dia tidak bisa mengeluarkannya. Adapun harta eksternal, Zhu Hengyu tidak memiliki apa-apa selain gelang Raja Es di pergelangan tangan kanannya. Satu set gaun bulan putih dan pakaian dalam semua ditenun dari miliar sutra es sutra, tetapi nilainya beberapa dolar. Tetapi jika ini semua dijual, apa yang dipakai Zhu Hengyu? Apalagi hanya pakaian luar, dan pakaian dalam, yang tidak cocok untuk ditukar. Bahkan jika pihak lain tidak menyukainya, Zhu Hengyu tidak menyukainya. Pakaian pribadi Zhu Hengyu tidak akan diserahkan kepada orang lain dengan santai. Dan jujur saja, terlalu berlebihan untuk menggunakan pakaian dari sutra es Yizai untuk mengganti makanan. Dalam keputusasaan, Zhu Hengyu tersenyum pahit dan berkata, maaf, saya tidak punya barang lama sekarang, dan saya benar-benar tidak bisa membawa bayi yang berharga. Apa? Tidak ada uang? Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, kedua penjaga desa tiba-tiba mengubah kulit mereka. Sambil mengerutkan kening, penjaga desa di sisi kanan melambaikan tangan dengan tidak sabar, apa? Tidak ada uang. Ternyata menjadi pengemis. Pergi dan pergi, desa kami tidak menyambut Anda. Kamu. Menghadapi kata-kata kasar penjaga desa, Zhu Hengyu sangat marah. Meskipun dia benar-benar tidak punya uang sekarang, dia tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang pengemis. Ketika Zhu Hengyu ingin datang, dia bisa menggunakan pengetahuan, teknologinya, atau tenaga kerjanya untuk menukar makanan. Karena tidak meminta apa-apa, dia tidak pernah memikirkannya. Tetapi pihak lain sangat menghina, jadi dia memanggilnya pengemis. Zhu Hengyu tahu bahwa tidak ada artinya melanjutkan keterikatan. Ya, karena kamu tidak menyambutku, maka aku akan pergi, tapi... Zhu Hengyu melanjutkan, saya ingin bertanya, ke arah mana desa terdekat dari sini? Pergi jalan. Penjaga muda di sebelah kiri melambai kesal, tidak bisakah kau mendengarku? Cepat pergi dari sini. Kamu. Melihat dua penjaga desa dengan dingin, Zhu Hengyu sedikit menatap.
Menolaknya bukan masalah, tetapi pihak lain begitu menghina dan bahkan membiarkannya pergi, yang terlalu banyak. Menatap penjaga muda itu dengan dingin. Zhu Hengyu tahu bahwa pihak lain tidak takut, dan dia tidak takut Zhu Hengyu membuat masalah. Begitu Zhu Hengyu berani membuat masalah, mereka hanya bersiul. Ratusan penjaga desa akan bergegas keluar. Meskipun Zhu Hengyu dilahirkan dengan 3 kepala dan 6 lengan, dia sama sekali bukan lawan mereka. Tampak dingin pada penjaga kedua desa yang tak kenal takut. Zhu Hengyu mengangguk tanpa suara. Memang, untuk saat ini, dia benar-benar tidak berani memprovokasi kedua penjaga. Namun, gunung-gunung tidak berbalik, dan akan ada waktu untuk bertemu cepat atau lambat. Menatap dua penjaga muda itu dalam-dalam, Zhu Hengyu membuat mereka terkesan. Kemudian, tanpa sepatah kata pun, dia berbalik dan pergi. Meskipun pihak lain mungkin tidak mengerti. Tetapi pada kenyataannya, antara Zhu Hengyu dan penjaga kedua desa ini, penyebab dan akibat dari kehidupan dan kematian telah dipalsukan. Melihat seseorang yang akan mati kelaparan dengan mata kepala sendiri, meminta bantuan Anda. Anda tidak memiliki belas kasihan, bukan saja Anda tidak menyelamatkannya, tetapi juga saling mencibir, mengusirnya, mengawasinya kelaparan sampai mati di sudut. Maka tidak perlu diragukan lagi, Anda sudah menyelesaikan sebab dan akibatnya. Selain itu, ini harus menjadi sebab dan akibat dari hidup dan mati. Dalam pandangan beberapa orang, saya tidak berkewajiban untuk memberi Anda makanan, saya juga tidak harus menunjukkan jalan kepada Anda. Tetapi sebab dan akibat adalah sebab dan akibat, yang disebut hak dan kewajiban tidak penting sama sekali. Ini seperti Anda menanam benih di musim semi dan banyak buah di musim gugur. Apa hubungannya ini dengan apa yang disebut hak dan kewajiban? Apa yang disebut hak dan kewajiban ditentukan oleh orang-orang. Dan sebab dan akibat itu adalah takdir. Itu tidak tunduk pada kontrol dan pengaruh manusia. Menyaksikan sosok Zhu Hengyu terhuyung-huyung. Kedua penjaga desa tidak bisa menahan tawa. Tapi saya tidak tahu, antara mereka dan Zhu Hengyu, sebab dan akibat hidup dan mati telah ditetapkan. Setelah meninggalkan desa, Zhu Hengyu berpikir cepat sambil berjalan. Seperti pencarian tanpa tujuan acak, aku takut dia mungkin mati kelaparan di hutan belantara. Kelaparan ini bukan jenis kepunahan. Bagaimanapun, Zhu Hengyu adalah setelah semua kekuatan ekaristi cahaya putih. Sebelum memasuki medan perang Suire tingkat tinggi, Zhu Hengyu adalah Raja Surga. Jangan abaikan kedua identitas ini. Di sisi lain, Kaisar Surga telah menguasai kekuatan magis tertentu dari Taoisme dan hukum, dan memiliki pemahaman dan kontrol Dadao yang unik dan mendalam. Ekaristi cahaya putih, berdasarkan kendali energi, memperkuat daging hingga batasnya. Berbicara relatif, karena runtuhnya medan perang, langit dan bumi tidak lengkap dan hukum dilanggar. Penduduk asli di sini tidak merasakan surga dan jalan bumi. Bukannya mereka malas atau bodoh, tetapi mereka tidak mengerti jika mereka ingin merasakannya. Medan pertempuran runtuh canggih adalah medan perang pertempuran runtuh. Semuanya di sini rusak dan tidak lengkap. Seperti pepatah lama itu sekilas tentang macan tutul. Bahkan jika biara dipaksa, tidak mungkin untuk memasuki negara itu banyak. Inilah sebabnya Zhu Hengyu memiliki cara alkimia yang lengkap dan alkimia tahu, dan banyak cara lain dalam melakukan berbagai hal. Tetapi di antara orang-orang asli, hanya sedikit orang yang mempelajari dua hal ini terlalu dalam. Orang-orang pribumi yang pingsan di medan perang itu tidak bodoh, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk merasakan surga penuh. Faktanya, belum lagi masyarakat adat, belum lagi seluruh medan perang senior Taiko. Semua makhluk di era Archaik, termasuk keberadaan Awakening pada tahun pertama Archaik, tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari surga yang lengkap. Setelah perang runtuh, benua kuno yang sepi hancur. Langit kuno dan langit runtuh dan runtuh. Bahkan kehendak surgawi Dao telah musnah. Karena itu, jika Anda ingin mewujudkan jalan di era Taiko, itu adalah murni mimpi bodoh. Hanya seperti Zhu Hengyu, yang melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu dan kembali ke zaman kuno. Hanya dengan begitu kita dapat mewujudkan surga dan bumi yang lengkap antara surga dan bumi itu. Hanya dengan memahami jalan surgawi yang lengkap barulah mungkin untuk menguasai Taoisme tertinggi dan kekuatan gaib. Dalam hal kekuatan saja, Zhu Hengyu tidak jauh lebih kuat dari orang-orang suci tingkat atas cahaya putih. Namun, dari segi aspek dan kualitas saja, Zhu Hengyu lebih kuat daripada mayoritas ekaristi cahaya putih, dan 10 juta kali lebih dalam. Bagaimana jika Zhu Hengyu sudah mati sekarang? Kematian Zhu Hengyu tidak lain hanyalah daging ini. Jiwa dan pikiran spiritual Zhu Hengyu dapat dipindahkan ke lonceng kuno Xuanze, yang dibentuk dengan kondensasi dengan tubuh perang yang sempurna. Begitu ini masalahnya, Zhu Hengyu tidak mengatakan bahwa dia tidak terkalahkan, dan hampir tidak ada yang bisa menyakitinya. Hanya, daging Zhu Hengyu harus dilestarikan. Meskipun Chu Xingyun mendirikan ras iblis, itu memang leluhur iblis yang sebenarnya, tetapi tidak mungkin bagi Chu Xingyun untuk duduk di balap iblis untuk waktu yang lama, juga tidak bisa dia benar-benar memerintahkan dan memimpin balapan iblis. Badan perang Zhu Hengyu harus dilestarikan.
Raja Iblis Heng Yu akan menjadi rekan pemilik iblis balap. Adapun tubuh perang yang sempurna itulah penguasa Suan Tianxian Get Chu Xingyun. Dan jangan lupa, di dalam tubuh Zhu Hengyu, dia mempercayakan kekuatan Shen Luo, kekuatan guntur dan kekuatan api penyucian. Setelah tubuh fisik Zhu Hengyu meninggal, ketiga kekuatan itu bisa dihilangkan. Saya percaya kerugiannya sangat besar sehingga saya tidak perlu bicara lebih banyak. Semua seutuhnya. Bahkan jika ada kesempurnaan dan kesempurnaan dari tubuh pertempuran yang tak terkalahkan, daging Zhu Hengyu benar-benar mustahil untuk menyerah. Berpikir sepanjang jalan, Zhu Hengyu akhirnya membuat keputusan. Setelah meninggalkan desa, Zhu Hengyu menoleh dan berjalan menuju Xipan. Jangan salah paham, Zhu Hengyu tidak ingin bergegas kembali. Di masa lalu, Xipan bergegas ke sana, dan Zhu Hengyu benar-benar ingin pergi ke sana, mengambil semua sisik ular berwarna-warni dan membawanya di tubuhnya. Meskipun buah skala ular berwarna-warni memang beracun, ia memang bisa menyelesaikan masalah kelaparan dan rasa kenyang. Meskipun racun mengikis tubuh, itu akan membuat tubuh sangat lemah, tetapi setidaknya, itu tidak akan mati kelaparan. Apalagi toksisitas sisik ular tidak parah. Meski tubuh terkikis, erosi ini belum tentu merupakan hal yang buruk. Tubuh perang Zhu Hengyu tidak pernah dilatih, dan kekuatan tubuhnya sangat kurang. Setelah kehilangan semua MP, tubuh fisik Zhu Hengyu mungkin tidak lebih kuat dari orang biasa. Tapi ketika identitas Chu Xingyun, dia dilatih. Pada awalnya, pilihan Chu Xingyun memotong tubuh adalah latihan tubuh yang paling cemerlang. Bahkan jika ranah itu mencapai ranah Zhu Hengyu saat ini, melihat ke belakang dan kemudian melihat teknik memahat itu masih sangat pintar. Dengan mengorbankan hidup yang berlebih-lebihan, secara paksa meningkatkan kekuatan dan kekuatan daging. Metode penanaman ini sangat ekstrim, tetapi juga sangat efektif. Buah skala ular berwarna-warni ini, dikombinasikan dengan teknik memotong tubuh, kebetulan menjadi pasangan yang sempurna. Buah skala ular warna-warni, dan teknik memotong esensi tubuh, pada dasarnya adalah metode yang berbeda untuk mencapai efek yang sama. Selama buah skala ular berwarna-warni dimakan, racunnya akan menjadi erosi daging yang komprehensif dan berkelanjutan. Di bawah erosi racun, daging secara alami akan melawan. Sambil melawan, tubuh fisik Zhu Hengyu sepenuhnya dilatih dan diperkuat. Buah skala ular berwarna-warni ini, meskipun itu memang buah beracun, tetapi pada saat yang sama, bukankah ini buah peri terbaik untuk berlatih seni tubuh? Khusus untuk Zhu Hengyu sekarang. Buah skala ular warna-warni ini dapat memecahkan masalah makanan dan pakaian, dan dapat terus menyempurnakan tubuh perang secara komprehensif. Tidak ada yang lebih baik dari ini. Meskipun di bawah erosi sisik ular berwarna-warni, tubuh fisik Zhu Hengyu akan sangat lemah, tetapi jika Anda ingin berlatih dan ingin cepat meningkatkan, ini adalah harga yang harus dibayar. Setelah membuat keputusan, Zhu Hengyu mengikuti cara dia datang dan kembali ke Xipan. Dengan ingatan yang luar biasa, Zhu Hengyu berhasil menemukan pohon buah skala ular berwarna-warni. Setelah menghabiskan seperempat jam, Zhu Hengyu mengambil semua sisik ular berwarna-warni dari pohon buah-buahan. Menggunakan gulma di pinggir jalan, menenun keranjang dan mengemas semua sisik ular berwarna-warni ke dalamnya. Zhu Hengyu tidak pergi. Dia tidak tahu seberapa jauh dia dari desa berikutnya. Saya tidak tahu berapa lama dia akan berjalan di atas hutan belantara ini. Karena itu, wajar untuk menyiapkan lebih banyak makanan. Terutama, buah skala ular warna-warni ini masih merupakan buah peri terbaik. Ketinggalan di sini, siapa tahu kalau itu bisa dengan mudah ditemukan di tempat lain. Setelah memikirkannya, Zhu Hengyu tidak pergi, tetapi melihat dengan sabar di hutan di sekitar Xipan. Meskipun buah skala ular berwarna-warni ini pahit, tetapi setelah menahan kepahitan awal dari buah skala ular berwarna-warni, bau seperti ular akan muncul berikutnya. Orang tidak bisa tidak mabuk. Lebih jauh ke bawah, panas dan pedas. Faktanya, pedas bukanlah rasa, melainkan perasaan. Perasaan ini sebenarnya menyebalkan. Setelah terbiasa dengan kepedasan sisik ular, sangat adiktif. Ketika dia pertama kali mulai makan, Zhu Hengyu tidak terbiasa dengan itu, tetapi dia pergi jauh-jauh. Saat sisik ular dimakan, Zhu Hengyu berangsur-angsur jatuh cinta dengan rasa pahit, amis, pedas ini rasa. Zhu Hengyu menemukan dua pohon buah skala ular berwarna-warni di hutan rendah sekitarnya. Buah di tiga pohon buah memenuhi keranjang kecil Zhu Hengyu. Bahkan jika ditemukan, Zhu Hengyu tidak punya tempat untuk meletakkan sisik ular berwarna-warni ini. Bahkan, hanya ada 3 pohon buah skala ular berwarna-warni. Dengan puas, Zhu Hengyu menjatuhkan sisik ular ke mulutnya. Buah skala ular berwarna-warni ini tidak hanya mengurangi rasa lapar, tetapi yang paling penting, buah ini mengandung jus berlimpah. Makan buah skala ular berwarna-warni tidak hanya mengurangi rasa lapar tetapi juga memuaskan dahaga. Rasakan keranjang yang berat di belakang. Zhu Hengyu akhirnya melepaskan. Dengan sekeranjang skala ular warna-warni ini, setidaknya, dia tidak perlu khawatir kelaparan sampai mati di minggu depan. Meskipun racun dari skala ular berwarna-warni akan terus menyerang tubuhnya, racun ini telah menggerogoti tubuhnya sepanjang waktu dan memperkuat tubuh perangnya. Dan inilah tepatnya yang dikejar Zhu Hengyu.
Membawa keranjang belakang kecil, Zhu Hengyu berjalan diam-diam di sepanjang jalan setapak. Sepanjang jalan, Zhu Hengyu terus berpikir. Zhu Hengyu selalu mengabaikan teknik vulgar ini. Bahkan, teknik paling dasar adalah seorang beku. Bahkan jika semua energi disegel, kekuatan tubuh perang itu sendiri masih ada. Kembali di tengah medan perang. Zhu Hengyu sebenarnya waspada di bawah 3 penyihir dari 3 dewa elang emas. Dalam banyak kasus, lingkungan medan perang tidak dapat dipilih atau dipaksa. Selama musuh tidak bodoh, dia pasti akan menemukan cara untuk mengatur arai, atau menggunakan instrumen magis untuk membatasi Zhu Hengyu. Terakhir kali itu hanya formasi iblis Sancai, dan hanya ki iblis yang dilarang. Sekarang, di bawah 5 elemen ini, semua energi dilarang. Jangan berpikir bahwa Wuxing Mountain adalah tempat paling istimewa. Menurut pemahaman Zhu Hengyu, di atas langit, di medan perang di mana 365 runtuh, situasinya lebih rumit. Itu bukan masalah energi yang dilarang. Karena di bagian paling inti dari medan perang, banyak dari pecahan-pecahan yang pecah dari medan perang, banyak hukum tidak lengkap dan bahkan, banyak hukum tidak ada sama sekali. Ambil iblis ki sebagai contoh. Beberapa fragmen dari medan perang yang rusak tidak dapat menemukan bahkan sedikit energi magis. Bahkan jika energi sihir dihasilkan, itu akan dimurnikan secara instan. Jika Anda ingin memasuki medan perang itu, Anda harus sangat kuat di bidang lain. Di medan perang yang runtuh, situasinya sangat rumit. Untuk seorang beku, jika dia ingin beradaptasi dengan segalanya, hal terbaik yang bisa dia andalkan adalah gaya bertarungnya sendiri. Hanya kekuatan Anda sendiri yang merupakan kekuatan Anda sendiri. Hanya kekuatannya sendiri yang tidak akan pernah mengkhianati dirinya sendiri. Setelah berpikir keras, Zhu Hengyu memutuskan. Tampaknya teknik vulgar ini harus diambil. Daging Zhu Hengyu tidak bisa naik dengan energi sihirnya sendiri. Operasi tubuh adalah yang paling dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Perlu disebutkan bahwa, tubuh perang Zhu Hengyu sebenarnya bukan Dewa Chu Xingyun. Tubuh perang Zhu Hengyu hanyalah tubuh Dharma dari kekalahan Chu Xingyun pada waktu itu. Namun, bahkan tubuh Dharma juga sama pentingnya. Jika tubuh Dharma dibandingkan dengan wadah jiwa dan kantung kulit, maka semakin kuat wadah dan kantung kulit, semakin kuat semakin baik. Kalau tidak begitu kulitnya rusak, bagaimana mungkin jiwa tidak rusak? Selama perjalanan, saya tidak tahu apakah keberuntungan Zhu Hengyu lebih baik, atau desa-desa di zona persiapan terdistribusi secara padat. Dalam waktu kurang dari 2 jam, Zhu Hengyu menemukan desa gunung kecil lainnya. Ada lebih dari 3 mil jauhnya dari desa gunung kecil, dan dia melihat seorang wanita yang bekerja di ladang di samping jalan. Ketika Zhu Hengyu saling bertemu, wanita itu membawa putrinya untuk mencangkul di ladang. Dengan sukacita, Zhu Hengyu bergegas maju untuk meminta petunjuk. Wanita itu sangat antusias dan membantu Zhu Hengyu menunjukkan jalannya. Setelah menjelajahi jalan setapak, Zhu Hengyu seharusnya bisa berbalik dan pergi. Tapi Zhu Hengyu tahu hal itu sendiri. Bahkan jika dia memasuki desa, dia tidak bisa menemukan makanan untuk dimakan. Bagaimanapun, Zhu Hengyu tidak bisa menjadi pengemis. Karena itu, jika dia ingin mendapatkan makanan, dia harus menukarnya dengan tenaga. Dan sekarang, bukankah ini peluang yang siap? Melihat wanita gelap di bawah sinar matahari. Memandangi gadis kecil di sebelah jilbabnya, tetapi kulitnya masih merah. Zhu Hengyu berkata, "Itu, kakak perempuan, lihat bisakah aku membantumu dengan pekerjaan pertanian, dan kemudian beralih ke makanan lain." Ganti ke makanan lain. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, wanita petani itu tertegun sejenak, dan kemudian wajahnya dipenuhi dengan senyum cerah. "Tidak, aku tidak butuh bantuanmu, apa yang bisa aku lakukan?" Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi merasa kecewa. Jelas, rencananya untuk menggunakan tenaga kerjanya untuk makanan dan makan malam tampaknya hancur lagi. Sementara Zhu Hengyu kecewa, wanita petani itu melanjutkan, "Pengunjung adalah tamu, hanya makan, yang masih bisa membuat tamu bekerja." Di antara kata-kata itu, wanita petani itu berbalik untuk melihat bibit rumput di ladang yang tertutup rumput. Kemudian dia tersenyum dan berkata, "Dengan cara ini, aku akan membiarkan Nier membawamu kembali ke desa terlebih dahulu, dan setelah aku selesai mencangkul, aku akan pulang dan memasak untukmu." Yang ini, menghadapi wanita petani yang penuh gairah, Zhu Hengyu membuka mulutnya, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Jelas tidak mendapatkan apa-apa bukanlah kebiasaan Zhu Hengyu. Namun, meskipun wanita petani ini sangat sederhana, tetapi semakin banyak orang seperti itu, semakin keras kepala dan keras kepala. Dalam hatinya, mereka yang mampu dan bisa pergi ke rumahnya adalah semua tamu. Sebagai tuan rumah, bagaimana Anda bisa membiarkan tamu bekerja? Ini bertentangan dengan etiket moral yang dianut di dalam hatinya. Tentu saja, Zhu Hengyu juga bisa tetap secara paksa dan membantunya melakukan pekerjaan pertanian. Tapi dengan cara ini, meskipun Zhu Hengyu merasa tenang, tetapi hati wanita petani itu gelisah. Dalam pandangannya, dia telah kehilangan kesopanannya dan merupakan pria vulgar yang kurang pendidikan. Para tamu ada di sini, itu tidak baik untuk menghibur mereka, bahkan membiarkan para tamu bekerja. Jika ini menyebar, bagaimana mungkin ada orang yang pantas mendapatkannya?
Bagaimana saya bertemu orang-orang dan bergaul dengan orang-orang ketika saya pergi keluar? Karena itu, setelah berpikir dalam-dalam, Zhu Hengyu mengangguk dalam diam. Makan saja tanpa hasil, itu sama sekali tidak mungkin. Namun, dengan apa yang dipelajari Zhu Hengyu, jika dia ingin membayar itu terlalu mudah. Pepatah lama baik, selama Anda memiliki keterampilan, Anda tidak bisa lapar jika Anda bepergian ke seluruh dunia. Dan Zhu Hengyu tidak hanya memiliki keterampilan. Karena itu, tidak mudah makan sia-sia. Bahkan jika Anda ingin meneteskan keanggunan air, Yongkuan akan melaporkannya, tetapi itu hanya masalah tangan. Tidak harus bersusah payah untuk mendapatkan makanan. Setelah membuat keputusan, Zhu Hengyu dipimpin oleh gadis yang ceria dan berjalan menuju desa. Meskipun wanita petani itu terlihat biasa dan memiliki tubuh yang kokoh seperti pria, dia harus mengatakan bahwa dia memiliki anak perempuan yang sangat imut dan berbulu. Meskipun alisnya belum terbuka karena usia muda. Namun demikian, wajah yang indah dan mata yang cerah telah membentuk fondasi kecantikan yang besar. Terutama kulit yang sangat merah muda dan sobek. Bahkan jika dia dan ibunya berjemur di ladang begitu lama, kulitnya seperti kelopak bunga persik dan warnanya agak merah muda. Wajah cerah dan cantik dipenuhi senyum bunga musim semi. Terutama gadis kecil itu, kegembiraan yang berasal dari hati dan meluap di wajah, membiarkan Zhu Hengyu santai, dan wajahnya tanpa sadar, dengan senyum di wajahnya. Dipimpin oleh gadis yang lincah dan cantik. Saya berkendara sejauh 3 mil, dan tiba di sebuah desa pegunungan kecil. Desa kecil, seperti namanya, itu adalah desa yang dibangun melawan gunung. Belajar dari gadis kecil, gunung ini bernama Gunung Beigu. Desa pegunungan ini disebut Tingsekyun. Seluruh desa dibangun di sepanjang Gunung Beigu. Sebuah jalan gunung melingkar terus mengitari Gunung Beigu dan berputar sepanjang jalan. Di kedua sisi jalan gunung, ada dibangun gubuk atau rumah kayu. Mata air gunung menggantung dari setengah pinggang Gunung Beigu. Mata air gunung ini adalah satu-satunya sumber air di desa Tingsui. Seorang gadis kecil memimpin jalan, dan penjaga di gerbang desa tidak berhenti. Zhu Hengyu memasuki desa Tingsui dengan sangat lancar. Zona persiapan ini sangat indah dan indah. Di belakang pohon-pohon hijau di Gunung Beigu, ada gubuk dengan rumah-rumah kayu. Keduanya berjalan di sepanjang jalan Huanshan sampai ke gunung. Melalui obrolan, Zhu Hengyu mengetahui bahwa wanita petani itu memiliki nama yang sangat sederhana bernama Zhang Chunhua. Dan gadis ini tidak memiliki nama. Dengan kata lain, dia hanya memiliki nama panggilan, yaitu Nir. Adapun namanya, untuk sementara tidak diambil. Zhang Chunhua tidak memiliki pengetahuan dan janda pada tahun-tahun awalnya. Karena itu, tidak pernah mungkin untuk memberikan nama yang cocok untuk gadis itu. Gadis ini, sekarang baru berusia 13 atau 4 tahun, tidak terburu-buru untuk mendapatkan namanya. Sampai batas tertentu, nama Nir sebenarnya bagus. Berbicara tentang bunga musim semi itu juga menyedihkan. Nenek moyangnya juga cantik. Sangat disayangkan bahwa tidak peduli betapa indahnya itu, hanya sekali saja. Ketika saya datang ke Zhang Chunhua, saya sudah berada di tengah-tengah keluarga. Saya tidak mampu belajar, dan saya tidak tahu beberapa karakter besar. Akhirnya menikahi seorang penjaga di desa. Tetapi ketika dia memasuki tempat perburuan yang hancur, sayangnya dia mati. Beban keluarga jatuh di pundaknya. Jangan melihatnya disamak sekarang, Anda tahu, ketika dia masih kecil, Zhang Chunhua, seperti Nir, semuanya berkulit putih dan cantik. Di desa gunung yang terbelakang dan tertutup seperti desa Tingsui, penduduk desa kebanyakan adalah tahayul. Rasakan Zhang Chunhua kefu. Selama bertahun-tahun, Zhang Chunhua tinggal sendirian dengan putrinya, sangat sulit. Zhang Chunhua juga khawatir tentang ayahnya, yang tidak baik untuk Nir. Karena itu, dia tidak memikirkannya sendiri, jadi dia harus mencari yang lain. Zhang Chunhua, yang mandiri dan keras kepala, telah bertahan lebih dari selusin dingin dan panas. Nir telah melewati usia sekolah, tetapi tidak mungkin, Zhang Chunhua tidak mampu membayar uang untuk Nir pergi ke sekolah. Bahkan, dia tidak bisa menghabiskan uang meminta seseorang untuk membantu namanya. Meski sudah bertani, penghasilan di ladang cukup baginya dan Nir untuk makan dan minum. Meskipun Zhang Chunhua tidak memiliki pengetahuan, dia pasti tidak bodoh. Alasan mengapa dia begitu antusias dan sopan kepada Zhu Hengyu bukan hanya karena hatinya yang baik. Seperti pepatah lama, ada puisi dan kemandirian. Pada gambar Zhu Hengyu, dia tahu sekilas bahwa dia adalah orang yang terpelajar dan bijaksana. Terutama setelah Zhu Hengyu menangkap racun buah skala ular berwarna-warni, penampilan naas itu seperti sarjana yang lemah. Alasan mengapa Zhang Chunhua begitu bergairah dengan Zhu Hengyu adalah karena dia keliru menganggap Zhu Hengyu sebagai sarjana yang lemah di Zhou Yutian. Tidak banyak yang dia minta. Hanya memintanya untuk membantu Nir, dan mendapatkan nama yang bisa dihubungi dan dipanggil. Zhang Chunhua, yang dulu ragu-ragu, memberi Nir nama. Nama ayah Nir adalah Zhang, dan Zhang Chunhua adalah nama suami. Karena itu, Zhang Chunhua adalah Nier, dan namanya adalah Zhang Chuni. Akibatnya, begitu namanya dipanggil, dia hampir ditertawakan.
Maksud kamu apa? Putri Anda dan Anda berasal dari generasi yang sama, keduanya berasal dari festival musim semi. Dan saya harus mengatakan, Zhang Chunhua dan Zhang Chunyi, Meng Yi terdengar seperti memang nama para suster. Melihat Nir, wajah kecil dengan riasan pink dan batu giok, itu lebih lembut dan indah daripada Zhang Chunhua ketika dia masih kecil. Bagaimana mungkin seorang gadis kecil dengan makeup dan giok merah muda tidak membuat nama baik? Tentu saja, harus dikatakan bahwa nama Zhang Chunyi sendiri memiliki kelebihan. Kesalahannya adalah salah ibu Chunyi disebut Chunhua, maka itu tidak akan pernah berhasil. Setelah melakukan kesalahan besar, Zhang Chunhua benar-benar mematahkan gagasan untuk menyebut Nir. Masih mencari seseorang dengan pengetahuan, lebih tepat untuk membantu Nir mendapatkan nama. Zhang Chunhua benar-benar tidak khawatir Zhu Hengyu adalah orang jahat. Meminta uang, dia tidak punya uang, dapat dikatakan sebagai tembok para murid. Ingin, bagaimana sarjana yang tampan dan tampan seperti itu bisa dilihat olehnya. Selain itu, jika Zhu Hengyu benar-benar memiliki pemikiran seperti itu, Zhang Chunhua tidak merasa kehilangan uang, dan bahkan merasa telah mengambil keuntungan besar. Bagaimanapun, Zhang Chunhua juga sendirian, bahkan jika sesuatu terjadi, itu tidak akan merusak moralitas dan etiket. Selama kedua belah pihak mau, maka tidak akan ada masalah. Di bawah kepemimpinan Nir, keduanya datang satu demi satu dan datang ke sebuah rumah kayu. Meskipun rumah kayu ini sekarang bobrok, dapat dilihat dari rumah kayu ini bahwa keluarga suami Zhang Chunhua masih memiliki beberapa detail. Melihat seluruh desa Sueksue, di antara lebih dari 200 rumah tangga, mereka yang mampu membeli rumah kayu hanya 20 atau 30. Jumlahnya hanya 1/10 dari total populasi, dan ini jelas merupakan kelas yang kaya. Memasuki rumah kayu, Zhu Hengyu menegaskan dugaannya. Meskipun dikatakan bahwa tidak ada yang berharga di seluruh rumah kayu, itu tidak berlebihan untuk menggambarkannya dengan dinding rumah. Tetapi struktur rumah kayu, dan perabotan tua di rumah kayu itu, semuanya membuktikan bahwa rumah ini dulunya kaya. Setelah membawa Zhu Hengyu ke rumah kayu, Nir rajin mengambil ketel dan mengambil mata air, lalu api menyala. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, gadis kecil itu membuat sebotol camelia dan membawanya ke Zhu Hengyu. Mencium aroma camelia, Zhu Hengyu tiba-tiba merasa santai dan bahagia. Untuk sementara menyesap teh, aroma teh segar dan manis, tiba-tiba dipenuhi dengan pikiran aroma manis sepanjang jalan. Di dalam tubuh Zhu Hengyu, racun dari sisik ular berwarna-warni menunjukkan tanda-tanda reda. Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi merasakan racun dari sisik ular berwarna-warni yang memudar seperti pasang di tubuhnya. Camelia biasa ini benar-benar dapat mendetoksifikasi sisik ular berwarna-warni. Ragu-ragu, Zhu Hengyu tidak tahu apakah dia harus terus minum. Tetapi dengan sedikit ragu, Zhu Hengyu membuat keputusan. Jika racun dari buah skala ular ini dipecahkan, maka akan dipecahkan. Sekarang bukan waktunya untuk memperbaiki tubuh perang, ia harus menyesuaikan negaranya, menemukan cara untuk mendapatkan uang melalui keahliannya. Pepatah lama baik, 1 sen dapat mengalahkan pahlawan. Untuk bertahan hidup di zona perang, ia harus memiliki kemampuan untuk mencari nafkah. Ketika Zhu Hengyu meminum 1 panci penuh teh, racun dari sisik ular berwarna-warni di tubuhnya telah sepenuhnya dihilangkan. Untuk sesaat, Zhu Hengyu hanya merasa segar, dan tubuhnya penuh kekuatan. Setelah menyesuaikan energinya untuk kemakmuran penuh, Zhu Hengyu bermeditasi diam-diam. Area persiapan ini adalah platform transit dan tempat yang diperlukan untuk masuk dan keluar dari medan perang utama. Apalagi saat trimming, ini adalah tempat terbaik. Karena itu, Zhu Hengyu harus memiliki pijakan di sini. Di masa depan, setelah terluka di medan perang yang runtuh, Anda juga dapat kembali ke sini untuk memulihkan diri. Kalau tidak, setelah terluka tidak ada tempat untuk memulihkan diri, itu akan menjadi bodoh. Namun, di zona persiapan ini, keterampilan apa yang harus digunakan untuk mencari nafkah? Di antara pikiran Zhu Hengyu, pintu terdengar di luar, dan Zhang Chunhua telah menyelesaikan pekerjaan pertaniannya dan bergegas kembali. Setelah menyambut Zhu Hengyu dengan antusias, Zhang Chunhua tidak menunda, dan mulai memasak dengan api sesegera mungkin. Segera aroma yang kaya dari makanan menyebar di rumah kayu. Mencium aroma makanan, perasaan yang sudah lama hilang, mau tak mau bangun. Aroma makanan semacam ini berbeda dengan aroma dari medan perang Taiko kelas tinggi. Tapi itu 90% mirip dengan makanan orang biasa di semua planet dan rumah orang biasa, tidak ada roh surga dan bumi, tidak ada energi sihir yang kaya, atau vitalitas surga dan bumi. Ini adalah makanan umum yang dimakan orang biasa setiap hari. Aroma ini, Zhu Hengyu belum tahu sudah berapa lama rasanya. Segera, beberapa hidangan sederhana disalin, dan kemudian tabung bunga putih dan nasi harum diisi. Sebuah meja tidak kaya, tapi itu sudah cukup untuk menyiapkan hidangan lezat Zhu Hengyu. Nasi adalah nasi putih. Hidangannya adalah sayuran hijau biasa dan sayuran liar. Di seluruh meja, ada 4 hidangan dan 1 sup, yang tidak bisa dilihat sama sekali. Semua makanan ditanam di ladang, atau rumput liar di mana-mana.
Di bawah sambutan Zhang Chunhua, Zhu Hengyu tidak sabar untuk mengambil sepasang sumpit dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tepat setelah pintu masuk, sayurannya agak pahit. Pada saat bersamaan, aroma kuat sayuran liar penuh hidung. Saya memandang Zhang Chunhua dengan kagum. Meskipun sayuran liar ini bukan kelezatan, Zhu Hengyu memiliki rasa alami dari hidangan ini. Meskipun sedikit cahaya, sedikit janda, atau bahkan sedikit hambar, itu adalah favorit Zhu Hengyu. Mengangguk kagum, Zhu Hengyu memotong beberapa gigitan nasi putih, minum sup sayuran liar, dan kemudian datang beberapa gigitan sayuran. Melihat kesenangan Zhu Hengyu, Zhang Chunhua tidak bisa tidak merasa lega. Sejujurnya, makanan ini terlalu sederhana. Dia khawatir Zhu Hengyu tidak akan bisa makan karena makanannya terlalu sederhana. Tapi sekarang tampaknya kekhawatirannya jelas berlebihan. Zhu Hengyu tidak hanya makan harum, tetapi juga terlihat puas. Mungkinkah itu? Makanan hari ini benar-benar sangat lezat, sangat lezat. Dengan curiga aku menggigit sayuran hijau dan mengirimkannya ke mulutku. Aku mencicipinya dengan hati-hati, tetapi masih sedikit pahit-pahit. Segera, Zhu Hengyu menyapu 4 piring sayuran dan semangkuk besar sup. Bukannya Zhu Hengyu begitu serakah dan mengabaikan orang lain, faktanya, Zhang Chunhua dan Nir memiliki selera makan yang sangat kecil. Setelah beberapa saat, saya meletakkan sumpit dan berhenti makan. Karena mereka tidak makan lagi, tentu saja Zhu Hengyu akan musnah. Setelah makan dan minum, Zhang Chunhua dengan rajin mengemas desktop. Zhu Hengyu ingin membantu, tetapi Zhang Chunhua toh menolak. Dalam keputusasaan, Zhu Hengyu tidak punya pilihan selain mengurus dirinya sendiri. Dengan putus asa, Nir merendam sepanci camelia lagi dan membawanya ke Zhu Hengyu. Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi merasa hangat. Kalau dia juga punya keluarga, istri dan anak. Mungkin, jalani kehidupan seperti ini. Memetik krisan di bawah pagar timur, dengan santai melihat Nanshan. Kehidupan seperti itu seharusnya sangat indah ketika Anda memikirkannya. Antara pikiran Zhu Hengyu, Zhang Chunhua menyeret Nir, dengan malu-malu kembali ke meja makan. Ai duduk berhadapan dengan Zhu Hengyu. Melihat adegan ini, Zhu Hengyu tahu bahwa mereka jelas-jelas dalam kesulitan dan ingin memberitahunya. Melihat Zhang Chunhua, wajahnya terdiam, dan Nir terlihat penuh antisipasi. Meskipun Zhu Hengyu tidak bisa menebak mereka memiliki sesuatu untuk ditanyakan, tetapi yang pasti adalah mereka harus memiliki sesuatu. Mengambil cangkir teh di depannya, Zhu Hengyu dengan lembut minum teh mulut. Menempatkan cangkir teh dengan lembut, Zhu Hengyu tersenyum dengan acuh tak acuh. Saudari Chunhua, apa yang bisa kamu lakukan, katakan saja. Selama aku bisa membantu, aku tidak akan mengatakan tidak ke yang berikutnya. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Zhang Chunhua tiba-tiba santai. Saya melihat Tuan, Qi Yuxuanang, saya harus memiliki pengetahuan, jadi. Zhang Chunhua meraih tangan kecil Nir dan berkata dengan penuh kerinduan. Jadi, Tuan, bisakah Anda membantu saya, Nir, dan beri saya nama? Penamaan. Zhu Hengyu tiba-tiba terpana. Setelah hidup begitu lama, ini adalah kedua kalinya baginya untuk membantu orang menyebut namanya. Saya merindukan tahun itu. Orang pertama yang memintanya untuk menamainya adalah putri dia dan Ye Qianhan melahirkan Chu Hui. Sekarang mau datang, nama itu benar-benar terlalu dingin, terlalu kejam. Pada saat itu, dia fokus pada Xiang Sui Liuxiang dan memberitahu hatinya, tetapi mengabaikan perasaan Ye Qianhan. Coba pikirkan, dingin dan tidak simpatik seperti apa seharusnya. Dengan napas panjang, Zhu Hengyu menoleh dan menatap Zhang Chunhua dan Nir. Jika memungkinkan, ia ingin berhenti. Namun, alasan mengapa orang begitu antusias tentang dia, dan alasan mengapa dia begitu lezat dan lezat untuk memasoknya untuk masalah ini. Jika semua ini sudah pasrah, bukankah itu bohong? Antara kontemplasi, Zhu Hengyu mengangkat kepalanya dan memandang Zhang Chunhua berkata, ya, karena kamu bisa percaya, maka laporkan karakter ulang tahun Nir, tolong laporkan. Melihat Zhu Hengyu setuju, mata Zhang Chunhua berbinar dalam kegembiraan. Anda tahu, jika Anda ingin mengundang orang terkenal untuk membuat nama itu tidak hanya pesta yang lezat dan lezat, tetapi juga 7 hidangan, 8 mangkuk ikan dan daging. Apakah Anda berpikir bahwa jika hanya ada makanan dan minuman yang baik, orang akan datang? Tidak. Jika Anda ingin memindahkan orang, Anda harus menghasilkan banyak uang dan datang berkunjung. Jika uangnya tidak cukup, bahkan jika Anda menggunakan makanan yang lebih lezat, orang tidak akan merawat Anda. Segera, Zhang Chunhua melaporkan karakter ulang tahun Nir dengan jujur. Dengan kata-kata yang bergumam tentang ulang tahun Nir, Zhu Hengyu menutup matanya tanpa suara, 5 jari di tangan kanannya, dan dengan cepat bergerak. Akankah Zhu Hengyu menamainya? Jelas, untuk orang yang telah menyentuh jalan, nama itu tidak lebih dari sebuah trik. Namanya tidak acak. Ya, secara alami pelayaran lancar. Jika tidak berfungsi dengan baik, itu sangat tidak menguntungkan. Setelah sekian lama, Zhu Hengyu berkata dengan acuh tak acuh, orang seperti apa yang Anda inginkan di masa depan Nir? Ini, Zhang Chunhua bodoh. Iya, orang seperti apa yang dia inginkan di masa depan Nir. Pada titik ini, dia tidak pernah memikirkannya.
Namun, meskipun Zhang Chunhua sangat sederhana, tetapi karena ini, idenya juga sangat sederhana. Selama putrinya sehat dan bahagia, dia tahu bagaimana bersikap masuk akal, dan dia telah menjadi gadis yang berhati biru, cantik, dia puas. Mengenai kekuatan dan status apa, serta ketenaran dan kekayaan, bukan itu yang akan dibayangkan oleh seorang petani wanita. Atas permintaan Zhang Chunhua, Zhu Hengyu mengangguk diam-diam. Hati-hati menghitung ulang tahun Nir. Semakin dia menghitung, semakin mengejutkan Zhu Hengyu. Siapa yang mengira bahwa di desa pegunungan yang sederhana, gadis kecil yang rendah hati yang hanya bisa dianggap sebagai gadis cantik memiliki kekayaan besar. Jika namanya baik, bahkan ada gambar tertinggi. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhu Hengyu menolak ke arah itu. Karena orang lain tidak ingin menjadi orang seperti itu, mengapa ia harus memutuskan tanpa izin? Zhang Chunhua adalah ibu dari Nir, dia memiliki hak untuk memutuskan masa depan putrinya. Secara relatif, Zhu Hengyu hanyalah orang luar. Dia tidak memiliki hak, tidak ada kualifikasi, dan secara sewenang-wenang menentukan masa depan Nir. Selain itu, jangan berpikir bahwa jalur supremasi itu sangat mudah. Sepanjang jalan, saya tidak tahu berapa banyak kesulitan dan rintangan yang harus dilalui dan berapa banyak kesulitan yang harus dilalui. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan mati di tengah jalan. Tidak ada pelayaran yang mulus bagi mereka yang menjadi acara besar. Pasang surut dan kesulitan yang harus dialami selama periode ini dapat digambarkan sebagai sulit untuk dipelajari. Tidak semua orang memiliki ambisi. Tidak semua orang ingin menjadi yang tertinggi. Setelah merenung sebentar, Zhu Hengyu mengerutkan kening. Sebagai orang luar, dia benar-benar tidak punya hak untuk memutuskan nasib Nir. Namun, jika Anda ingin mengatakan sesuatu yang lain di dalam dan luar, bahkan, Zhang Chunhua juga tidak memiliki hak untuk menggantikan Nir untuk memutuskan nasibnya. Meskipun Zhang Chunhua adalah ibu dari Nir, Nir sendiri bukanlah awal dari kehidupan Zhang Chunhua, juga bukan hewan peliharaan yang dibesarkan oleh Zhang Chunhua. Dia sendiri yang paling berhak menentukan nasib Nir. Bagi Nir, semua orang kecuali miliknya adalah orang luar. Zhu Hengyu menoleh dan menatap Nir. Melihat Nir dalam-dalam, Zhu Hengyu berkata, "Sekarang aku ingin mendengar pikiranmu sendiri. Kamu dapat mencoba memikirkan tentang keberadaan seperti apa yang kamu harapkan akan terjadi ketika kamu tumbuh dewasa." "Ini aku." Nir memandang Zhu Hengyu dengan takut-takut, lalu berbalik untuk melihat ibunya. Masih terlalu sulit untuk meminta seorang gadis berusia 13 tahun untuk memutuskan masa depannya sendiri. Dia sudah terbiasa dengan itu, semuanya diputuskan oleh orang tuanya, dan dia tidak tahu. Melihat adegan ini, Zhang Chunhua membuka mulutnya dan berencana untuk berbicara. Tetapi pada saat berikutnya, Zhu Hengyu mengangkat tangannya langsung dan menghentikan Zhang Chunhua. Meskipun Nir masih muda, karena dia ditunjuk untuknya, pendapat pribadinya adalah yang paling aku hargai. Meskipun pendapat orang tua tidak akan diabaikan, bagi Zhu Hengyu, pendapat orang tua hanya dapat digunakan untuk referensi dan bantuan. Bagaimanapun, pendapat orang tua pasti tidak akan menjadi faktor penentu. Ketahui buku dan alasannya, tunjukkan kebijaksanaan dari dunia luar, jantung anggrek. Zhu Hengyu telah mengadopsi kualitas-kualitas ini. Tapi selain itu, dia juga perlu tahu pikiran Nir sendiri. Melihat ibuku tidak berbicara, di sisi lain, Zhu Hengyu terus menatap dirinya sendiri, menunggu jawabannya. Setelah panik, Nir akhirnya tenang perlahan. Bagaimanapun, panik hanya bisa sementara. Tidak ada yang bisa terus panik. Ketika Nir tahu bahwa dia harus menjawab pertanyaan ini, kebingungan itu berangsur-angsur hilang. Nir juga mulai mencoba membayangkan orang seperti apa yang dia harapkan setelah beberapa tahun. Tiba-tiba, ada keheningan di seluruh ruangan. Zhu Hengyu, Zhang Chunhua, dan Nir bijaksana, tetapi tidak ada yang berbicara. Nir tidak bisa memberikan jawaban. Melihat adegan ini, Zhang Chunhua menghela nafas. Sebenarnya, anak perempuan, yang paling penting adalah menikah dengan seorang suami mertua. Seorang suami, seorang putra, ini adalah kehidupan paling sempurna yang bisa dimiliki seorang wanita. Apa yang kamu katakan, aku tidak ingin menyangkal bahwa memang ada banyak wanita yang semua bertujuan ini dan telah menghabiskan hidup mereka untuk itu. Zhu Hengyu melanjutkan, tapi Anda harus tahu bahwa tidak semua orang menginginkan kehidupan ini, setidaknya. Nir sepertinya tidak berpikir begitu. Apa? Zhang Chunhua menoleh tanpa sadar dan memandang ke arah Nir. Betulkah? Di bawah tatapan Zhang Chunhua, Nir mengerutkan kening dan wajahnya dalam konflik. Nir lahir di desa pegunungan kecil ini dan belum pernah melihat apapun. Namun, ketika saya memikirkannya, setelah beberapa tahun, saya juga menikahi seorang pemuda di desa seperti gadis-gadis di desa, kemudian melahirkan seorang anak, dan kemudian, dia menjadi seorang wanita petani yang menghadapi orang-orang bodoh. Tidak ada bedanya dengan wanita petani di desa. Apakah ini masa depannya? Tidak, dengan tidak bermaksud. Meskipun ia masih muda, anak-anak miskin sudah berkuasa. Karena ayahnya meninggal lebih awal, Nir jauh lebih masuk akal daripada teman-temannya.
Sejauh menyangkut kecerdasan emosional, dia tidak lebih buruk daripada gadis-gadis yang lebih tua di desa yang berusia 17 atau 80 tahun. Sebaliknya, di mata Nir, gadis-gadis berusia 17 hingga 18 tahun di desa itu terlalu bodoh dan bodoh. Setiap hari saya hanya tahu bahwa orang-orang muda di desa mengerutkan kening, kincing dan saya. Di mata mereka, di hati mereka, untuk menemukan angan-angan Lang Jun, untuk menikahi diri mereka sendiri, adalah keinginan terbesar. Seperti apa Rui Lang Jun? Sebenarnya sangat sederhana, di antara generasi muda di desa, yang terbaik adalah yang paling memuaskan. Asli, Nir sebenarnya hanya salah satunya. Sebelum Zhu Hengyu tiba, di dalam hatinya, seluruh desa adalah dunianya. Pikiran ibu adalah miliknya. Ketika dia tumbuh dewasa, dia menemukan pria terbaik di desa untuk menikah, dan kemudian memberinya bayi, memasak untuknya, merawatnya dan pakaian anak-anak, makanan dan perumahan. Inilah kehidupan yang seharusnya ada dalam benaknya. Namun, sejak kontak dengan Zhu Hengyu, secara khusus, ketika Zhu Hengyu bertanya padanya apa yang dia harapkan setelah beberapa tahun, hati Nir benar-benar terbuka. Jika dia benar-benar dapat dengan bebas memutuskan siapa dia di masa depan, maka tidak ada keraguan bahwa dia tidak ingin menjadi wanita petani. Ini bukan untuk meremehkan perempuan petani. Bahkan, ibunya adalah seorang wanita petani sejati, dia sangat mencintai ibunya dan tidak akan pernah memandang rendah dirinya. Namun meski begitu, dia tidak ingin menjadi wanita petani. Sederhana, hanya karena dia tidak mau. Dunia ini begitu besar, mengapa dia tidak bisa melihat-lihat? Ada begitu banyak pahlawan dan pahlawan di dunia ini, mengapa dia harus menjadi tinggi dari kurcaci di desa pegunungan kecil yang terpencil dan menemukan seseorang untuk dinikahi? Berpikir antara, Nir mengangkat kepalanya dan menatap Zhu Hengyu dengan ragu, bisakah aku benar-benar memilih masa depanku? Tentu saja, masa depanmu terserah kamu. Zhu Hengyu menarik napas. Namun, semakin hidup yang mulia, semakin sulit dan semakin sulit untuk dialami. Bagaimana Anda bisa melihat pelangi tanpa melalui angin dan hujan? Tidak ada yang bisa berhasil dengan santai. Memilih kemuliaan sebenarnya adalah memilih penderitaan. Dan memilih yang biasa, pada kenyataannya, berkali-kali, juga memilih yang damai dan bahagia. Setelah mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, Nir mengangkat kepalanya dengan berani dan menatap Zhu Hengyu dengan dalam. Tidak peduli apa yang harus aku hadapi di masa depan, aku tidak mau. Masa depanku hanyalah seorang wanita petani. Karena itu masalahnya, maka kamu berbicara tentang orang seperti apa yang kamu harapkan dalam beberapa tahun. Ini, aku tidak tahu orang seperti apa yang aku inginkan di masa depan. Saya telah tinggal di desa pegunungan kecil ini sejak saya memiliki kenangan. Saya belum pernah melihat dunia luar. Sehingga, melihat kepala yang tertunduk sedih, Nir tidak lagi berbicara. Zhu Hengyu segera mengerutkan kening. Iya, Nir tidak ingin menjadi wanita petani, tetapi dia tidak tahu orang macam apa di dunia ini. Saya tidak tahu jenis kemegahan dan kemegahan apa yang bisa Anda miliki sebagai seorang wanita. Karena itu, biarkan dia memilih masa depannya sekarang, dia tidak bisa memilih. Baik pengetahuan dan wawasan masih kurang. Zhu Hengyu tidak berdaya. Tidak mungkin, biarkan dia yang menentukan masa depan Nir. Sambil menghela nafas, Zhu Hengyu menoleh ke arah Zhang Chunhua dan berkata dengan tak berdaya, tidak mungkin, aku tidak mau membantu, itu benar-benar, dia tidak tahu orang seperti apa dia yang diinginkan. Mengangguk dengan getir, Zhang Chunhua berkata, menurut saya, dia harus menjadi wanita petani seperti kakek saya, tapi jelas, dia tidak mau. Itu, katamu, apakah nama itu benar-benar menentukan nasib? Yang ini, sambil mengerutkan kening dengan ragu-ragu, Zhu Hengyu berkata, tidak, sebenarnya, nama itu tidak mengubah takdirmu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.